Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah di malam yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala berjumpakan kita di tempat yang baik untuk membicarakan perkara yang baik. Maka harapan kita mudah-mudahan kebaikan-kebaikan turun kepada kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan hidup kita pada kesempatan malam hari ini ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan keridhaan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, dan mudah-mudahan perhatian kita terhadap urusan pendidikan keluarga, terhadap urusan pendidikan anak berbuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah jadikan pasangan dan anak-anak kita menyejukkan mata kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan bahwa keluarga itu adalah mihrab dari mihrab-mihrab yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendidik anak adalah salah satu pintunya. Maka di dalam pandangan kita orang beriman, sama antara mendidik anak pentingnya dengan berdiri kita untuk menghambakan diri dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam pandangan kita antara mengajak main anak dengan duduk sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam pandangan kita antara menemani anak belajar tilawah Quran, belajar membaca, belajar berhitung, dengan kesendirian kita dalam mengajar dan juga dalam tilawah. Yang ini ibadah, yang itu juga ibadah. Maka kita berikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah lewat aktivitas-aktivitas kita di dalam keluarga. Maka sudah semestinya Bapak Ibu saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berpikir bahwa hidup kita dengan anak kita itu dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Hidup kita dengan istri kita, ngobrol berdua dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berlari-lari bersama dengan anak kita. Oke? Maka yang kita harapkan adalah dengan mengajak anak berlari semakin dekat. Harapan kita bukan hanya anak itu dekat dengan kita, tapi harapan kita dengan mengajak lari anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk apa?
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana apapun interaksi kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, walaupun kayaknya tidak ada muatan ibadahnya di sini, hanya ngobrol canda-canda, tapi itu semuanya adalah asbab yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anak di usia 4, 5, dan 6 tahun. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tentang kebutuhan apa yang paling utama pada anak di usia itu. Dan sudah kita bahas bahwa di antara kebutuhan utamanya adalah bermain dan diam. Pada malam hari ini kita akan membahas perkara apa yang perlu kita waspadai pada anak di usia 4, 5, dan 6. Perkara apa yang perlu kita waspadai pada anak di usia itu? Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang perlu kita waspadai di anak usia 4, 5, dan 6 adalah kemampuan dan kecerdasan anak di usia itu untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Di satu sisi ini kebaikan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita para orang tua dalam mendidik anak. Pokoknya kebaikan yang kita lakukan tidak perlu kita nyuruh anak untuk mengerjakannya, mudah bagi anak untuk meniru. Ya, di satu sisi kenikmatan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, fasilitas yang Allah berikan untuk kita para orang tua. Tapi di sisi yang lain, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, maka yang ditiru oleh anak kita itu bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi yang ditiru oleh anak juga keburukan-keburukan yang kita lakukan. Yang ditiru oleh anak bukan hanya keburukan-keburukan yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan oleh anak itu bukan hanya keburukan-keburukan yang kita tinggalkan, tapi yang ditinggalkan oleh anak juga kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Saya ulang kembali. Di usia 4, 5, 6 kenikmatan. Tapi kalau tidak diwaspadai akan menjadi bahaya. Kenapa? Anak di usia 4, 5, 6 ya, tidak hanya meniru kebaikan yang kita lakukan, ya, tapi juga akan tidak hanya meniru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi anak juga akan meniru kebaikan-kebaikan yang tidak kita kerjakan. Atau anak tidak hanya melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi anak juga akan melakukan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan di usia ini anak tidak hanya meninggalkan keburukan-keburukan yang kita tinggalkan, tapi anak juga akan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Karena dalam pandangan anak di usia 4, 5, 6 sering saya sampaikan, dalam mendefinisikan kebaikan dan keburukan itu sederhana. Kebaikan adalah semua yang dilakukan oleh orang tuanya walaupun buruk.
Dan keburukan adalah apa yang tidak dilakukan oleh orang tuanya walaupun baik. Sekarang selesai. Anak di usia ini mendefinisikan kebaikan dan keburukan dengan cara yang sederhana. Kebaikan itu adalah apa yang kita lakukan walaupun yang kita lakukan itu keburukan. Dan keburukan itu adalah semua yang ditinggalkan oleh orang tuanya walaupun yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan. Makanya Harun ar-Rasyid ketika meminta Al-Kisai Al-Qiraat untuk menjadi guru bagi anak-anaknya yang bernama Al-Amin dan Al-Makmun. Dan juga diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz ketika meminta Saleh bin Kaisan untuk menjadi guru bagi anak-anaknya, maka saya mendapati dua kalimat yang sama antara yang diucapkan oleh Harun ar-Rasyid kepada guru anaknya dan yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada guru anaknya. Apa itu? Umar dan Harun ar-Rasyid mengatakan, hendaknya yang pertama kali kamu lakukan ketika mendidik anakku adalah memperbaiki dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan bagi anakku adalah semua yang kamu lakukan, dan keburukan menurut anakku adalah semua yang kamu tinggalkan. Wasiatnya gitu. Sehingga dan nanti kalau tentu membaca biografi Uqbah bin Amr ketika nyari guru untuk anaknya itu, begitu dapat guru yang bagus, yang hebat itu, maka nasihatnya sama persis seperti apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan apa yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid kepada guru anak. Maka seolah ini sudah menjadi kaidah keluarga pada saat itu. Ya, padahal Harun ar-Rasyid itu bukan daulah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah jadi yang kurang lebih berdiri tahun 132. Itu baru Khalifah Abu Bakar al-Mansur. Ya, setelah itu diganti oleh anaknya Al-Hadi, setelah itu Al-Mahdi, baru Harun ar-Rasyid. Ya, sedangkan Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah tahun 99 dan meninggal tahun 101 Hijriah. Tentang waktunya jauh, ada 50 tahun tentang waktunya antara Umar dengan Harun ar-Rasyid. Tapi ya, nasihat yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid ya beberapa puluh tahun setelah Umar bin Abdul Aziz sama seperti nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz guru anak. Ya, dan seterusnya yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal yang perlu kita waspadai di anak usia 4, 5, 6 adalah hal tentang keteladanan. Ya, di satu sisi nikmat dari Allah, tapi di sisi lain ini adalah bahaya bagi kita. Ya, bahaya bagi kita. Dan kemampuan anak untuk meniru orang tuanya, ya, itu sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Sehingga kita mendapati anak di usia itu tiba-tiba memakai peci ayahnya atau pakai peci kakeknya, kemudian dia sujud, dia sholat, sedangkan dia tidak tahu sebenarnya sholat itu yang benar seperti apa. Tapi dia lakukan itu. Ya, kita mendapati anak perempuan di usia itu mengambil tas milik ibunya, ya, kemudian dipegang sebagaimana ibunya memegang tas. Ya, kita mendapati anak di usia itu ya jalan menggunakan sepatu atau menggunakan sendal milik ayahnya, atau menggunakan sepatu atau sendal hak yang tinggi itu milik ibunya. Ya. Sehingga dari sinilah kita memahami tentang pentingnya keteladanan di anak usia ini. Dan mulai usia ini sampai nanti keteladanan tidak bisa dipisahkan. Dan ini sangat penting juga keteladanan. Saya sering menyampaikan
bahwa rusaknya generasi itu karena mendapatkan kelakuan yang tidak baik dari generasi sebelumnya. Ya, saya pernah menyampaikan kalau kita buka Quran, jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Nuh dengan jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Hud, dengan jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Saleh, jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Lut, jawaban orang kafir ketika menolak dakwah Nabi Muhammad sama. Apa? Oh, wajibna abana. Ya, mereka mengatakan kami mendapati ayat-ayat kami dan itu adalah pelajaran berbeda dengan apa yang kamu perintahkan. Terulang, ya, terulang. Sehingga itu yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran, ingin memberikan pesan yang kuat kepada kita bahwa ketika kita sudah menjadi orang tua, kita akan menjadi sangat penting sekali. Dan seterusnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau kita perhatikan macam-macam. Ya, kalau kita sering mengajak anak kita ke masjid dan sholatnya selalu di samping kita, kemudian kita contohnya mengambil madhab yang menggerakkan telunjuk saat tahiyat itu sering, karena ada beberapa pandangan, ada pokoknya menggerakkan, ada yang penting menggerakkan sekali, yang kedua, yang ketiga menggerakkan ketika menyebut lafaz Allah, at-tahiyatu lillah wassalatu wattaibah, assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menggerakkannya ketika menyebut lafzul jalalah. Yang keempat, menggerakkannya ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu tidak digerakkan lagi. Ada yang menggerakkannya sepanjang tasyahud, itu macam-macam itu. Pandangan kaum dalam urusan menggerakkan tangan ketika tasyahud. Ya, itu contohnya. Kalau kita mengambil pandangan ulama yang menggerakkan itu begini terus, anak kita selalu sholat di samping kita. Saya jamin Pak, kita belum ngajari tentang cara menggerakkan tangan, dalilnya bagaimana, tapi anak kita masih sudah melakukan itu. Jadi banyak sekali yang dipelajari oleh anak kita dari apa yang dilihat, daripada apa yang didengar. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu mendengar hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang sudah sangat masyhur di kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maulud itu anak, ya, yuladu 'alal fitrah itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, ya menjadikan anak itu Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan anak itu Nasrani, au majisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Dalam riwayat yang lain, au maslimanihi, atau menjadikan anak itu tetap dalam fitrah keislaman mereka. Itu babnya adalah bab keadaan. Babnya adalah keadaan. Dulu mau rutin diulang soal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kalau kita buka penjelasan para ahli ilmu sangat luas sekali. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitrah Allah allati faqarna sa'alaiha, fitrah Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia di atas fitrah itu. Fitrah itu adalah tauhid, ya, fitrah itu adalah keislaman. Dengan fitrah itu anak sebenarnya itu dengan fitrah itu anak itu paham kalau Islam itu yang benar, tapi belum mengerti bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Kan, ya?
Kalau anak itu dibiarkan dengan fitrahnya, maka fitrahnya akan membimbingnya ya untuk mengetahui bahwa di alam semesta itu ada Allah yang ada kekuatan yang maha besar. Tapi dia belum bisa mendefinisikan bahwa kekuatan itu namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih butuh agama, tidak butuh dengan fitrah. Ya, butuhnya agama di situ. Orang kalau dibiarkan sesuai fitrahnya akan paham, Pak. Ya, bahwa pasti ada yang membuat alam semesta ini. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ini karena begitu. Tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya yang membuat. Datanglah agama mendefinisikan dan mengenalkan yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap butuh agama. Makanya mestinya ya, mendidik akidah, mendidik tauhid adalah perkara yang mudah untuk anak kita. Karena fitrahnya sudah seperti itu. Ya, fitrahnya sudah seperti itu. Mendidik akidah. Dan mestinya juga dari belajar akidah itu, ya, mempelajari akidah itu, menancapkan keyakinan itu. Kalau kita mengacu pada kalimat fitrah tadi itu, mestinya itu lebih mudah daripada sekedar belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena secara fitrah kita sudah bisa mengenal. Al-baqarah tadullu 'alal ba'ir wal asrah tadullu 'alal nasir. Kalau ada kotoran unta, berarti ada unta yang lewat situ. Kalau ada telapak kaki manusia, berarti ada manusia yang lewat situ. Kalau ada alam semesta, mustahil ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Itu fitrahnya begitu. Makanya ajaran akidah itu kan dalam Quran sederhana, Pak. Tidak tipe, tidak bulat, tidak membingungkan. Ya, karena akidah itu adalah rasa. Dan mestinya belajar akidah itu begitu. Ya, contohnya, makanya antum kalau melihat dialog antara Nabi dengan musuh-musuh dakwah pada zaman itu, membahas akidah, itu hujah-hujah yang disampaikan oleh para Nabi itu adalah hujah-hujah yang sangat simpel, yang sederhana, tidak muluk-muluk. Ya, retorikanya itu tidak perlu dilihat, harus nggak pakai filsafat, tidak perlu. Kenapa? Karena untuk mengenal akidah itu sangat dekat. Tidak perlu muter-muter kayak pakai filsafat, tidak perlu. Ya, contohnya, ketika Musa ketemu dengan Fir'aun, kemudian Fir'aun nanya siapa Tuhan kamu. Musa mengatakan Tuhanku itu maha tinggi. Dia yang ngasih aku makan, ngasih aku minum. Ya, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan dan seterusnya itu. Ya, begitu selesai debat dengan Musa. Ya, aku bayangkan Musa datang menemui orang nomor 1 di Mesir pada saat itu. Ditanya untuk mempresentasikan Tuhannya siapa. Musa itu mempresentasikannya dengan sangat sederhana sekali. Itu nggak perlu tidak perlu menggunakan ilmu antik, ilmu filsafat, tidak. Sederhana saja. Allah itu yang Allah yang maha tinggi. Dan begitu Musa pergi, maka apa? Fir'aun menemui Haman, ya Haman, ibnu Isra'ala di Abdul Qasim. Haman, bangunkan untuk menara yang tinggi. Untuk apa? Supaya aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Nah, bukannya tadi ketika debat dengan Musa, engkau mengatakan Rabbukumul A'la. Ya, ketika debat dengan Musa, Nabi Musa mengatakan Tuhanku itu yang maha tinggi. Dia mengatakan Rabbukumul A'la. Aku itu Tuhanku yang paling tinggi. Tapi begitu selesai debat, Fir'aun meminta kepada Haman untuk membangunkan gedung yang tinggi. Untuk apa? Untuk melihat Tuhan yang Musa alaihissalam. Lalu atau dari Musa supaya aku bisa menengok Tuhan yang Musa. Kalau Fir'aun tadi mengatakan Rabbukumul A'la, itu Tuhanmu yang paling tinggi, mestinya dia perintahkan kepada Haman, wahai Haman, galilah tanah ke bawah. Supaya apa? Pengen lihat Tuhan yang Musa. Karena aku lebih tinggi daripada Tuhan yang Musa. Logikanya begitu. Tapi fitrahnya seperti itu. Itu orang ngaku Tuhan paling tinggi, tapi fitrahnya nggak bisa dibohongi.
Begitu pengen cari Tuhannya Musa, dia pengen dibandingkan kepada yang tinggi. Artinya apa? Nyarinya ke atas. Tapi Tuhannya yang tinggi. Jadi sahabat Rasulullah SAW melanggar sumpah, kemudian harus atau melanggar ibadah di dalam Islam, tapi itu berhubungan badan dengan istrinya di siang hari atau jelas dia harus membayar kafarat untuk itu, dan untuk membayar kafaratnya harus memerdekakan budak. Dia punya budak, kita kemudian syarat budaknya untuk dimerdekakan kalau budak itu beriman. Kalau hanya sekedar budak tapi tidak beriman, tidak boleh dimerdekakan. Untuk syarat itu, kan itu. Maka sahabat itu membawa budak itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku harus membayar denda. Ya, dan ini adalah dan syarat budak yang saya membedakan adalah beriman. Aku tahu budakku ini Islam, tapi aku belum ngerti dia beriman atau tidak. Karena Muslim dengan mukmin berbeda. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budak itu, Aina Allah, di mana Allah? Budak yang tidak pernah belajar, ya, tidak hadir di majelis ilmunya Nabi mengatakan bisa, Allah itu di atas. Sesederhana dari mana kita? Atau yang paling sering kita dengar dialog akidah antara siapa? Antara Ibrahim dengan Namrud. Alam berkata hajar Ibrahim Ibrahim atau Allah. Apakah kamu tidak melihat orang yang berdebat Ibrahim dalam urusan teologi? Yang orang itu Allah berikan kekuasaan. Itulah Ibrahim Rabbialladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan, maka Namrud mengatakan qala ana uhyi wa umiit. Kalau untuk menghidupkan dan mematikan aku bisa. Jadi Nabi Ibrahim mengenalkan Tuhan kepada Namrud itu dengan cara sederhana. Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tidak berteori yang ada. Maka Namrud mengatakan bahwa untuk itu aku bisa. Orang hidup ada yang dibunuh, yang mau dibunuh dilepaskan. Selesai. Ya. Kemudian sebenarnya ini bagian dari kecerdasan Nabi Ibrahim. Kalau orang itu kalau orang itu berpikirnya linear, maka dia akan fokus untuk urusan hidup dan mati. Jadi Ibrahim itu bisa saja kalau mengatakan, ya sudah, kalau kamu bisa menghidupkan yang mematikan, tadi yang satu kan sudah kamu bunuh, coba yang sudah kamu bunuh kamu hidupkan lagi, contohnya itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan ilham wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk mengatakan itu kepada Nabi. Kemudian apa yang Allah wahyukan kepada Ibrahim? Allah memberikan wahyu kepada Ibrahim untuk mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriqi fa'ti biha min al-maghrib. Kalau begitu, terbitkan matahari dari barat. Tuhan itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu bisa terbitkan dari barat. Dan kalimat ini, ya, kalimat ini Allah tutup, tidak Allah munculkan dalam pikiran Firaun, dalam pikiran Namrud. Karena Namrud bisa saja berpikir, Pak, Ibrahim mengaku-ngaku sah-sah saja itu Namrud. Ibrahim, aku bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba Tuhanmu bisa nggak menerbitkan matahari dari barat? Kiamat. Tapi ide itu Allah tutup dari Namrud, sehingga tidak menanyakan itu pada Nabi. Saya cuma ingin menyampaikan sederhana itu dialog akidah dalam Quran itu. Maka mestinya akidah itulah ilmu yang sangat dekat dan sesuai dengan fitrah. Baik, kita kembali kepada tema perkara. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya, maka bahwa begitu bicara kedua orang tua menyebutnya abun. Kata abun itu bisa berarti ayah biologis, bisa berarti ayah yang bukan biologis, guru. Fa'abawahu kedua orang tuanya. Tapi karena disebutkan dengan kedua orang tuanya, maka bisa berarti guru
gurunya, lingkungannya dan seterusnya. Yuhawidani yaum nasrani wal majlisani, itu bisa menjadikan anak Yahudi, Nasrani atau Majus. Tapi kalau hadis mengatakan walidahu, kedua orang tuanya, walid menggunakan walid, berarti itu ada ayah biologis. Kalau abawa abu, maka itu tidak hanya ayah biologis, bisa gurunya, bisa temannya dan seterusnya. Apa yang dimaksud orang tuanya? Yuhawidani, menjadikan anak itu Yahudi. Makanya berdasarkan hadis itu model anak itu ya hanya itu, Pak. Modelnya model Islam, model Yahudi, model Nasrani atau model Majusi. Dan model Yahudi didahulukan. Padahal secara popularitas Yahudi itu paling sedikit di dunia dibanding Nasrani dan Muslim. Tapi yang didahulukan Yahudi. Kenapa? Karena Quran tidak bicara kuantitas, tapi Quran bicara kualitas. Hadis tidak bicara kuantitas, tapi pada konteks ini hadis bicara tentang kualitas. Bahwa Yahudi itu sedikit, tapi pengaruhnya luar biasa. Ya, dalam sejarah, kalau ada orang Nasrani masuk Islam banyak, bahkan itu hingga hari ini. Ya, bahkan itu hingga hari ini. Mesir itu kan Koptik Nasrani, tapi begitu dibuka oleh Amr bin As, ya menjadi negara Islam yang kemudian mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kita jarang mendengar ada Yahudi masuk Islam, walaupun itu ada di zaman Nabi, tapi tidak banyak. Abdullah bin Salam salah satunya itu. Kemudian siapa? Kemudian Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, istrinya Nabi. Selain itu pembantunya Nabi, yang orang Yahudi itu dalam sakaratul maut didatangi oleh Nabi. Kemudian Nabi bilang kepada ibunya, boleh tak aku ajak anakmu masuk Islam? Diizinkan oleh orang tuanya. Akhirnya Yahudi itu bersyahadat dan masuk Islam. Artinya artinya tidak banyak orang Yahudi itu masuk Islam. Dan justru Yahudi itu banyak mempengaruhi Nasrani, banyak mempengaruhi Majusi, dan juga banyak mempengaruhi Islam. Lalu susah dipengaruhi, makanya didahulukan. Jadi Quran banyak walan dari Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya tidak akan ridho kepada siapa, Yahudi terus Nasrani, Yahudi juga Nasrani. Ya, innal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang Yahudi. Mereka dalam sebelumnya itu وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Yahudi itu yang ngomong, bukan Nasrani yang ngomong. Ya. Karena sangat kuat pengaruh mereka. Di Kristen mereka bisa mengubah ajaran agama Kristen. Lewat siapa? Lewat Paulus. Ya, sehingga apa? Sehingga agama Kristen ya itu memfisikkan Tuhan yang sebelumnya Tuhan itu tidak mereka wujudkan dalam bentuk salib. Ditambah lagi nanti semakin jauh penyimpangannya oleh Kaisar Konstantinus Romawi, sehingga menjadi agama yang syirik, yang awalnya adalah agama tauhid. Jadi pengaruhnya luar biasa, makanya harus kita hati-hati. Setelah itu Nasrani, ya. Setelah itu Nasrani, dan setelah Nasrani Majusi. Majusi itu agama banyak mazhab dalam Majusi, ada Nasraniyah, ada Zoroaster dan seterusnya. Meyakini Tuhan ada dua, itu wakil dari agama pagan, ya, wakil dari agama pagan. Jadi Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kalimat Nabi itu
anakmu itu fitrah, kamu yang menjadikan dia modelnya Yahudi, modelnya Nasrani, atau modelnya Majus. Dan seterusnya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saking pentingnya keteladanan itulah kita mendapati contohnya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Jadikan sebagian sholatmu itu di rumah, dan jangan kamu jadikan rumah itu seperti kuburan. Jadikan sebagian sholatmu itu artinya adalah sholat sunnah, ya. Jadi sebagian sholat sunnah lakukan di rumah. Supaya apa? Supaya anakmu lihat, ya. Supaya anakmu lihat. Nanti kalau anakmu lihat, itu maka anakmu akan mengikuti kamu, akan meneladani kamu. Sebabnya keteladanan sangat seperti itu. Sholat wajib masjid, sholat sunnah sebagian kamu kerjakan di rumah. Mari kerjakan di rumah, tahajud jam lain silakan. Ya, nanti ketepatan kalau orang tua sedang dia mulai, anaknya bangun melewatinya, kemudian anaknya pengen mulai. Walaupun setelah dari toilet itu lagi, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia sudah melihat orang tuanya berdiri di tengah malam. Jadi penting. Berarti sholat apa yang kita lakukan di rumah, usahakan, ya, sholat yang waktunya anak-anak itu sedang banyak kumpul gitu. Bisa sholat sunnah mutlak setelah wudhu, ya itu dilihat terus. Jadi dilihat terus sampai, ya, begitu dilihat terus, maka nanti akan terpantul dalam pikiran anak. Ayah ini tiap kali habis wudhu pasti salat. Nah, gitu contohnya. Itu kesimpulan yang dan begitu kesimpulan itu datang dari anak, ya, maka itu akan menjadi satu keteladanan yang menancap di dalam hati anak. Makanya ada sahabat namanya adalah Abu Bakrah punya anak namanya Abdurrahman bin Abi Bakrah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, ya, annahu kana yasma'u abahu yaqulu syai'an fahafidhahu. Jadi ceritanya Abdurrahman itu mendengar bapaknya itu selalu membaca kalimat tertentu sampai Abdurrahman itu hafal. Sampai Abdurrahman itu hafal. Wa arada ayyastafsir anhu. Begitu hafal, maka muncul penasaran dalam diri Abdurrahman dan ingin tanya kenapa bapaknya kok selalu membaca ini. Faqala, kemudian Abdurrahman bertanya, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ya abati, pada ayahku, asma'uka taqulu kulla ghadatin, aku selalu mendengarmu membaca setiap pagi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Lam yardai, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, la ilaha illa anta. Tukariruha salatan hina tusbih wa salatan hina tumsi. Tiap hari aku mendengarmu membaca ini 3 kali ketika pagi, 3 kali ketika sore. Faqala, kemudian bapakku mengatakan, ya bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca doa itu. Fa'ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, dan aku ingin mengikuti sunnah beliau. Ya. Jadi ceritanya anak tiap pagi, tiap sore dengerin bapaknya baca itu sampai hafal dari bapaknya. Gitu. Artinya oh berarti bacanya tidak maklumi pelan gitu kan. Tapi bacanya itu terang sehingga anaknya bisa hafal. Nah itu bagian dari pendidikan juga. Ya bagi pagi hari yang ngantar anaknya ke sekolah atau ngantar cucunya ke sekolah, ya sepanjang jalan ketika mau berangkat baca kalimat yang dengan kalimat itu anak kita itu selalu hafal, ya, selalu hafal. Akhirnya hafalnya dari kita. Mau safar, tiap kali mau safar yang dibaca itu, akhirnya apa? Anak kita menghafalkan itu dengan terus. Tiap kali mau safar baca doa itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya awalnya kita belajar begini. Lama-lama kita akan menjadi amalan yang sangat mudah dilakukan oleh kita. Begitu selesai, kita tambahin baca dengan apa? Kita tambahin doa, kita tambahin dengan baca ya ayyuhal kafirun. Setelah itu baca apa lagi? Setelah itu inna idza jaa nasrullah. Setelah itu tabat yada. Setelah itu al-ikhlas wallahu ahad. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Ada berapa surat? 6. Ya, ada 6 surat. Tiap kali mau berangkat baca itu. Mau pulang ke rumah baca itu. Mau pulang kampung baca itu. Dari kampung mau ke sini baca itu. Terus sampai anak penasaran, kok surat-suratnya cuma itu aja yang murojaah ketika mau safaran gitu. Baru kita jelaskan, ada sahabat Nabi itu ketika mau safar mukanya ditekuk. Kenapa ditekuk? Duitnya tidak cukup. Duitnya tidak cukup. Kemudian datang menemui Nabi, ditanya, kenapa? Wajahmu kok tidak ceria? Kamu tuh mau safar? Maka dia mengatakan tentang sulitnya bekal yang akan dia bawa dan bekal yang akan dia tinggalkan untuk keluarganya. Maka dikasih amalan itu, kalau kamu mau berangkat kemana pun, mau safar itu dari luar kota. Itu kalau ke kantor dan safar itu namanya bekerja. Kalau kantornya di Bandung atau di Semarang itu safar. Kalau kantornya hanya Jabodetabek dan safar. Kalau kamu mau safar, ya kamu baca ini Al-Kafirun sampai Anas. Diamalkan sama sahabat. Ketika diamalkan, beliau mengatakan, sejak saat itu aku ini kalau mau berangkat safar, orang yang wajahnya paling ceria. Kalau mau pulang dari safar, orang yang wajahnya paling ceria. Karena ada orang yang mau berangkat itu mukanya cemberut, pulang lebih cemberut. Ada orang yang mau berangkat safar, jalan-jalan, wajahnya ceria. Begitu mau pulang, wajahnya cemberut. Ya, karena sudah habis-habisan. Biar berangkat safar wajahnya gembira, pulang safar wajahnya juga tidak gembira. Kenapa? Karena bekalnya untuk berangkat cukup, untuk pulang juga cukup. Jadi, amalkan sahabat. Setiap kali beliau safar dan pulang safar, orang yang wajahnya paling bahagia. Kita jelaskan itu. Jadi itu riwayatnya dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, dalam bayan kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Jadi rutin kita lakukan itu sampai anak muncul pertanyaan, kenapa sih kok cuma itu aja? Kenapa enggak surat An-Naba yang mudah untuk dihafalkan? Jadi kita harus lakukan itu sampai muncul penasaran dalam diri anak. Saat
kriteria keteladanan, maka Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Amir yang berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah kami wa ana saghir, sabi, dan ketika itu aku masih bayi, masih kecil. Padahal al-'ab, maka aku pergi keluar untuk bermain. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, "Ya Abdullah, ta'ala ukhtik." Wahai Abdullah, marilah aku kasih kamu sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Ma aradta an tu'tiyahu, ma aradti an tu'tihi." Apa yang akan memberikan kepada anakmu? Qala aradtu an tu'tiyahu tamra. Aku akan kasih dia kurma. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, "Amma innaki law lam taf'ali kutiba 'alaiki kadhibun." Kalau kamu tidak melakukan apa yang ingin kamu berikan pada anak itu, maka kamu akan dicatat sebagai pembohong. Nak, ini kasih. Begitu anaknya datang, nggak dikasih. Pokoknya minggu nanti kita jalan-jalan biar kamu tidak sulit. Begitu datang dari ibu, kita alasan sibuk, ngerjain apa, dan seterusnya. Kalau kita sudah janji dengan anak, tinggalkan semua aktivitas. Ya, sehingga kita harus syukur kalau kita mau janji pada anak. Karena begitu tidak, jangankan urusan janji mengajak keluar, mengajak jalan. Cuma pantunnya sih, aku kasih. Begitu nyampe nggak dikasih. Ya, itu sudah itu satu kebohongan. Itu satu kebohongan. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keteladanan itu pentingnya begitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya ketika anak, bukan hanya diperlukan bagi anak-anak, tapi juga orang-orang dewasa. Ya, tapi juga orang-orang dewasa. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu Rasulullah itu pernah suatu saat berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau nanti meninggal dunia, kita tuh ikutilah, teladanilah mimbati setelahku Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan bahwa dalam konteks tersebut keteladanan itu, karena begitu umat hilang kehilangan teladan, maka akan tercerai-berai seperti sapu lidi yang kehilangan ikat. Masa kita punya teladanan, tapi mana kita tuh teladanilah berarti setelah itu Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam konteks itu saja sangat penting, maka dalam konteks pendidikan anak juga sangat penting juga. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti aku salat. Teladan. Maka sahabat itu sangat kuat dalam mengenai Rasulullah Muhammad SAW, karena semua yang Nabi contohkan itu adalah kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh para sahabat. Baik, seterusnya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika saya ingin cerita, suatu ketika Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi sekaligus keponakan Nabi. Kalau dilihat dari jalur ayah, Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi, karena Abbas itu akhirnya Abdullah bapaknya Nabi. Tapi kalau dilihat dari jalur ibu, maka ibunya Abdullah bin Abbas itu adalah saudara perempuan Maimunah, istrinya Nabi. Maka kalau dilihat dari istrinya Nabi, Abdullah bin Abbas itu keponakan. Tapi kalau dilihat dari nasab ayah, maka Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Nah, karena Abdullah bin Abbas itu keponakannya Maimunah, maka Abdullah bin Abbas itu melihat kapan Nabi giliran
mabit bermalam di rumah Maimunah bibinya itu. Karena kalau Nabi mabit di rumah Aisyah jelas Abdullah bin Abbas tidak bisa tidur di sana. Tapi begitu Nabi ada di rumah Maimunah bibinya, maka Ibnu Abbas bisa tidur di situ. Nah begitu tidur itu lihat yang sebenarnya Abdullah bin Abbas itu tidak tidur, cuma pengen tahu Nabi itu kalau malam hari ngapain. Dan kita mengetahui bahwa Abdullah bin Abbas itu meninggal, karena Rasulullah meninggal usianya baru 13 tahun. Artinya ini dilakukan sebelum usia itu. Ya, ini dilakukan sebelum usia itu. Nah, jadi ketika di rumah bibinya itu, kawannya itu Ibnu Abbas tidak tidur, tapi cuma keliling, kemudian dia lihat Nabi ngapain. Ya, dia buka matanya sedikit, lihat ngapain, dia ngapain. Sampai ketika malam, Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah SAW berdiri, kemudian mengambil wudhu, ya, tempatnya yang isinya air, lalu beliau wudhu dengan sangat ringan, dengan artinya tidak boros air secukupnya. Selesai wudhu, maka Rasulullah SAW lihat sholat. Itu Pak, oh ternyata Rasulullah begini malam. Nanti giliran malam mabit berikutnya di rumah Nabi di rumah Maimunah, Ibnu Abbas ke situ lagi melakukan hal yang sama. Mabit di rumah Maimunah di waktu dia Maimunah, Ibnu Abbas itu lagi sampai akhirnya sudah yang kesekian kalinya Abdullah bin Abbas mabit di rumah Maimunah bibinya itu. Begitu Nabi berdiri wudhu, seketika itu juga Abdullah bin Abbas berdiri dan wudhu. Tidak disuruh oleh Nabi, tidak diperintahkan. Otomatis langsung berdiri. Begitu berdiri, wudhu seperti wudhunya Nabi, kemudian ikut sholat. Tapi di samping kirinya Nabi, nanti diputar sama Nabi untuk ada di sebelah kanannya. Saya cuma menyampaikan ini. Itu Ibnu Abbas beranjak berdiri untuk sholat tanpa diperintah. Cuma karena setiap kali Nabi mabit di rumah Maimunah, Ibnu Abbas tidur di sana dan selalu melihat Nabi melakukan itu. Ya? Makanya Nabi itu kalau apa ya? Kalau diceritakan oleh Anas bin Malik, Anas itu kan pembantunya Nabi, anaknya Muslim 10 tahun di rumah Nabi. Itu komentar Anas kan gitu, aku itu berkhidmat pada Nabi 10 tahun, selama 10 tahun aku tidak pernah, Nabi itu tidak pernah ngomong kepada aku 5 faal kata. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Atau 5 faal kata, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini? Atau kenapa kamu melakukan itu? Sebenarnya adalah bahasa yang sudah sangat halus sekali untuk menegur. Karena kasarnya adalah kalau kenapa kamu melakukan ini, kasarnya adalah jangan lakukan ini. Kenapa kamu lakukan itu? Bahasa kasarnya adalah jangan lakukan itu. Kan gitu. Tapi Nabi menggunakan bahasa, tapi bahasa halus pun tidak digunakan oleh Nabi, apalagi yang kasar. Maknanya apa? Nabi itu jangan menyuruh, jangan larang. Loh tapi kan kok ada mereka itu agama, tetapnya agama lain lagi. Ya, kalau agama ya sebagaimana Allah perintahkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Itu perintah itu. Itu perintah. Tapi dalam prakteknya itu begitu selesai ya, berarti sholat itu wajib. Tapi prakteknya Rasulullah SAW tidak banyak nyuruh, tidak banyak larang. Langsung pakai apa nyuruhnya? Nyuruhnya pakai keteladanan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita, Rasulullah itu kalau di rumah melakukan apa yang biasa dilakukan oleh wanita, oleh istrinya. Kalau istrinya masak ya Rasulullah itu masak, istrinya melipat baju, Rasulullah itu melipat baju, istrinya bersih-bersih, Rasulullah itu bersih-bersih. Tapi kalau sudah mendengar adzan,
seolah Rasulullah tidak kenal saya pun juga tidak kenal Rasulullah. Maknanya apa? Begitu ada, sudah sibuk sendiri-sendiri. Tidak menyuruh anak aja Pak. Kalau ada pembantunya, ayo sholat aja tidak. Tidak menyuruh anak kecil di sana kayak Abdullah bin Abbas betul. Balik kita di rumah Nabi juga tidak dibangunin ayo tahajud, ayo tidak. Tapi Nabi menyuruhnya kayak gitu. Ya, jadi tidak banyak. Jangan ini, kamu harus enggak banyak gitu. Kenapa? Karena Nabi menggerakkan itu pakai keteladanan. Pakai keteladanan. Itu penting. Ya, itu penting. Nah, kalau semua sudah bisa kita gerakkan dengan keteladanan, nanti gampang. Yang namanya sahabat, tapi itu dalam manusia itu sok ada apa Pak? Secara manusia itu ada bukan kecewa sih bukan. Ya, tapi kalau kecewa bukan kecewa terhadap syariat, cuma kecewa karena keinginannya itu tidak tercapai. Waktu Hudaybiyah itu tahun Hijriah mau diajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk haji itu, ya, yang berpendapat itu haji, yang berpendapat itu umroh, ya. Begitu sampai Hudaybiyah itu kurang lebih sekitar 1 km sebelum 1 atau 2 km sebelum perbatasan dengan Mekah, sebelum masuk ke Mekah. Sampai sana kan Nabi tidak bisa masuk karena tidak boleh sama orang-orang Quraisy. Nah semua sudah memutuskan udah lah kita perang aja sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah kalah. Kenapa? Setahun sebelumnya tahun 5 mereka sudah hancur dalam perang Ahzab. Padahal mereka sudah berkoalisi dengan kabilah-kabilah Arab. Kita menang. Ya, maka mereka itu secara ekonomi sudah susah untuk melawan kita. Ya, secara tentara juga sudah susah melawan kita. Udah kita serang saja. Itu pengennya gitu. Kenapa? Sudah dijanjikan kita akan masuk Mekah. Sudah kangen dengan kampung halaman. Dan ternyata hasil perjanjian Hudaybiyah yang ditulis oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diwakili oleh Nabi dengan Suhail bin Amr sepakat bahwa hajinya ditunda tahun depan atau umrohnya ditunda tahun depan. Kan gitu, kecewa saja. Tapi tidak kecewa, bukan kecewa dengan keputusan itu, kecewa karena sudah ingin masuk kampung halamannya nggak tertunda tahun depan. Bukan menolak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo tahalul lagi gitu. Tapi sahabat tidak mau tahalul. Saya membayangkan dulu anak saya sholat anak tak sholat ngaji anak tak ngaji gitu. Lihat bagaimana cara Nabi menggerakkan mereka. Akhirnya Nabi masuk tenda ketemu dengan Ummu Salamah. Ya, nama aslinya adalah Hindu. Ummu Salamah. Nah, kenapa mereka saya suruh tahawul tidak mau? Hidup apa? Ummu Salamah apa? Ya, bahwa Nabi itu bisa menggerakkan orang dengan sangat kuat dengan keteladanannya. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, sekarang kamu keluar. Ya, jangan sapa siapapun, jangan nyuruh siapapun. Kamu keluar, ya, minta salah seorang dari mereka untuk mencukur rambutmu untuk bertahallul. Ya, dan kamu sembelih kamu yang kendalanya kamu sembelih. Itu pikiran Rasulullah keluar tenda, gitu Pak. Ternyata Rasulullah SAW minta salah seorang sahabatnya untuk mencukur, ya, menggundul kepala beliau yang mulia itu, tahlul, kemudian menyembelih tenda. Ya, setelah itu Ummu Salamah mengatakan melihat para sahabat itu rame-rame saling mencukur rambut sahabatnya satu sama lain. Bahasanya yang tatilun, mereka kayak mau bunuh-bunuhan, gitu. Kenapa? Pergerakan dengan keteladanan itu. Makanya kalau kita banyak guru, banyak larang, banyak guru,
Itu nanti ketika kita itu sudah tidak sadar kalimat kita di telinga anak kita. Ketika kita ngarang juga sudah tidak sadar. Kenapa? Karena larangan dalam suruhan itu juga harus kita ukur. Ada hal yang untuk menggerakkan anak itu dengan menyuruh, jangan melarang. Ada hal yang untuk menggerakkan anak dengan melarang. Karena melarang dengan menyuruh itu tekanan dan urgensinya tinggi melarang daripada menyuruh. Kalau untuk hal yang tidak penting dan kita melarang itu, nanti begitu ada hal penting dan kita mengeluarkan kalimat larangan, biasanya. Gitu ya. Jadi ada pola pahami. Oh kalau babnya akidah, babnya adab, babnya ini. Kalau babnya ibadah, babnya ini begini. Nah, gitu. Dan terkadang tidak perlu memberikan ini, tidak perlu ngomong, cuma begini. Hanya ini berbicara tentang kebenaran. Jadi Abdullah bin Abbas itu sholat malam tidak disuruh oleh Nabi sholat malam. Gitu. Jadi ini hal yang perlu diwaspadai. Kalau di satu sisi kebaikan bagi kita, di sisi lain itu adalah bahaya yang harus kita waspadai. Ada kitab, Pak. Ya. Ada kitab judulnya adalah Al-Atfal Al-Mus'ajin. Al-Atfal anak-anak, Mus'ajin itu nakal. Jadi judulnya buku ini anak-anak yang nakal, yang suka mengganggu. Ya. Ini buku yang menulis adalah Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Di dalam buku itu Mustafa Abu Sa'ad, Dr. Mustafa Abu Sa'ad mengatakan bahwa atau membuat judul Pak, di dalam buku itu judulnya adalah Al-Mubarrij Al-Awwal li abnaika anta. Yang programmer pertama kali untuk anakmu itu adalah kamu. Artinya yang memprogram anakmu pertama kali itu adalah kamu. Jadi orang tua itu seperti programmer untuk anak. Ya, mau diyahudikan, dinasronikan, atau dimajusikan, atau ditetapkan keislamannya. Itu yang memprogram Anda, orang tua. Beliau mengatakan berbagai suluk wal qiyam wal mu'taqadat. Program akhlak, program menanamkan nilai dan keyakinan yakun masdaru al-awwal wal asas al-walidain. Sumber utama dan yang paling pokok adalah kedua orang tua. Kama yu'akkidu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan di dalam hadisnya, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa kama tu'akidu mu'dhamu ad-dirasat al-inzaniyah. Pun juga hal itu bahwa orang tua itu yang memprogram anak, ya, lewat keteladanan itu juga sudah dikuatkan oleh penelitian. Kita penelitian itu sifatnya hanya tambahan karena hadisnya sudah jelas, gitu ya. Dan Dr. Mustafa Abu Sa'ad itu mengatakan, ini kalimatnya saya suka. Saya akan bacakan Arabnya, saya terjemahkan. Beliau mengungkapkan ini dengan kalimat yang bagi saya kalimatnya sangat bagus sekali. Ya, kalimatnya sangat indah sekali. Beliau menulis di dalam buku itu, ya, seolah-olah mewakili pikiran anak. Beliau menulis seolah-olah mewakili pikiran anak. Beliau mengatakan, ya, "Indana dhananta annani lam akun anzur." Wahai ayah, wahai ibu, ketika engkau mengira aku tidak melihat dan tidak memperhatikan, ra'aitu ka tusalli,
aku melihatmu sholat. Fa'alimtu anna hunaka rabban wa annahu yumkinu daiman an unajiyah. Maka dengan begitu aku ngerti bahwa di sana ada Tuhan, dan kapanpun dan dimanapun aku harus memanggilnya. Jadi anak itu melihat ibunya sholat, gitu. Itu itu anak akan paham, oh ternyata ada kekuatan lain, ada Tuhan yang ibu itu minta apapun selalu padanya. Nah, gitu. Jadi saya juga harus senantiasa bermunajat kepadanya. Dan nanti anda bilang aku ngomong, ayah ibu, ketika engkau mengira aku tidak memperhatikan. Ra'aitu fi tu'iddina wajibana wa ta'khudinaha li dharibatin maridatin. Ketika engkau mendugaku tidak memperhatikanmu, tapi aku melihat engkau menyiapkan makanan, lalu engkau membawanya dan engkau berikan kepada tetangga kita yang sakit. Fata'allamtu annahu yajibu 'alaina an nusajida rabbana. Maka dari situ aku paham bahwa kita itu harus menolong orang lain. Apalagi dulu akan berkali-kali lanjut. Idza maqalanta anni lam anqul am lam akun anqul ra'aytuka tabdul min waqtika wa malika li musa'adati man la yamlikun. Fata'allamtu anna man yamlik syai'an 'alayhi ayyana lima lam la yamlik. Ketika engkau mengira aku tidak memperhatikanmu, aku melihatmu meluangkan waktu dan mengeluarkan uang untuk kau berikan kepada orang yang tidak punya. Dari situ aku belajar bahwa orang yang punya itu harus berbagi dengan orang yang tidak punya. Dan makanan di anak yang aku mampu, ketika engkau mengira aku tidak melihatmu, sya'urtu biki biki wa anti tuqabbilini bil-lail wa tusdilini ala qiqa'i nawmi fasya'utu bil hubbi wal aman. Ketika engkau mengira aku tidak melihatmu, tapi aku memperhatikanmu, menutupku dengan selimut ketika waktu malam kemudian mencium beningmu. Meraba, tapi sebenarnya masih melek, belum tidur. Maka dari situ aku menangkap bahwa ada cinta, ada kasih sayang yang engkau berikan. Indah maqamin nanti anda bilang aku anzur, ketika engkau mengira aku tidak melihatmu. Ra'aitu fi ta'danina bi baitina. Aku melihatmu, memperhatikanmu, mengurus rumah kami. Bikul lima pihak dan semua yang ada di dalamnya engkau bersihkan. Ya, fata'allamtu annahu 'alaina an nahbisa 'ala kulli ma wahabahu Allahu lana. Maka dari situ aku belajar bahwa kita itu harus menjaga semua yang Allah berikan kepada kita. Tidak kita sia-siakan, tidak mubazir. Idza maqalanta anna lam akun amru. Ketika engkau mengira aku tidak melihatmu, ra'aitu katahamal mas'uliyataka. Wahai ayah, aku melihatmu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang ayah, bekerja lelah. Fata'allamtu annahu yajibu an akuna mas'ulan hina. Maka dari situ aku belajar bahwa kalau nanti aku besar, aku harus bertanggung jawab terhadap tugasku. Maka tarbiyah qawamah ini dari rumah. Tarbiyah yang bentuk wanita sholihah itu juga dari rumah. Kan gitu ya. Indah makanan dia akan dikatakan Allah ketika engkau menganggapku tidak melihatmu. Lemah tentumu tatasafat min ilmika. Aku memperhatikanmu itu merusak air mata yang menetes di bibirmu. Fata'allamtu annahu ahyanan yahduthu ma yajrahuna walakin la ba'sa bi'an. Maka aku paham, terkadang ada yang melukai perasaan kita, tapi tidak ada masalah bagi kita untuk menangis. Ketika melihat orang tua yang menangis, jangan dikira. Kemudian anak di situ mainkan, jangan dikira. Tidak belajar dari tangisan wanita ini. Indah makanan di
lam aku anzur, ya, ketika engkau menganggapku tidak memperhatikanmu, ra'aituka, aku melihatmu marratan yabki wa anta jalisun fi sajdatin shalah. Aku melihatmu sedang menangis di atas sajadah ketika engkau salat. Fa'alimtu, maka dari situ aku belajar anna li munajatillahi ladzatan wa dam'a, bahwa dalam munajat kepada Allah itu ada kelezatan dan air mata. Kita baca sholawat di depan anak kita, ya, saking tersentuhnya kita nangis. Kita sedang makan nasi, kita tilawah Quran, kemudian kita nangis. Anak kita di samping kita agak tutup pikir. Jangan pikir anak kita nggak belajar. Lihat orang tua yang nangis saat tilawah Quran itu, maka anak akan tahu, anak tahu bahwa baca Quran itu lezat, dan dalam kelezatan itu ada air mata. Ya, kalau kita ada mengatakan, ya, jadi gini, Nabi mengatakan, yang nangislah kalian ketika membaca Quran, kalau tidak bisa menangis maka pura-pura menangis. Itu bagi sahabat untuk melakukannya gampang sekali. Kenapa? Sahabat sudah biasa melihat Rasulullah SAW membaca Quran sambil menangis, bahkan merenungi satu ayat semalam suntuk menangis, biasa. Sehingga itu juga mudah dilakukan oleh sahabat. Ibadahnya adalah bab pada Quran. Baik, selesai yang kita Subhanahu wa ta'ala sudah jam 9.10. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya? Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan agak keras bisa. Iya, saya ingin bertanya tentang Nabi. Jadi, ya, walaupun kajian ini sempat beberapa itu menjelaskan, cuman saya dalam keterangan, saya ingin bertanya, apakah memang dalam hal keteladanan, apakah ada yang terputus begitu ya? Kalau sehingga sampai anak-anak itu bahkan menghindari yang terletak pada kasusnya Nabi itu mungkin secara itu adalah para baik Allah, tapi dalam hal keteladanan karena memang ada yang terputus mungkin baik. Jadi bagi ini bertanya, kalau pentingnya keteladanan, kalau anaknya Nabi Nuh ada yang tidak berguna. Riwayat mengatakan namanya adalah Yam, riwayat lain mengatakan namanya adalah anak. Tapi masing-masing riwayat itu adalah Israiliyat. Lam musaddiq wal musaddiq. Tidak kita dusta'i juga tidak kita benarkan. Ada hal yang sangat mendasar dan perlu kita katakan, bahwasanya kesolehan anak itu adalah pemberian Allah. Bukan semata-mata ikhtiar kita. Dan Allah atur begitu supaya kita tidak angkuh dengan ilmu kita, merasa dengan ilmu kita bisa didik anak kita. Dan Allah setting begitu supaya kita tetap bersandar pada Allah ketika kita mendidik anak. Maka Nabi Ibrahim hebat dari Rabbiyana beli minas sholihin, tetap doa ya Allah hadiahkan anak. Nah, soleh itu pemberian Allah, bukan semata-mata karena ikhtiar pendidikan yang kita beri.
didik anak dengan baik itu perintah Allah. Berapa? Sampai begitu. Kaya itu pemberian dari Allah. Kalau yang perintah Allah sama kuncinya kerja itu perintah Allah. Soleh itu karunia pemberian dari Allah. Jadi tidak usah didik anak, oh berarti anda tidak taat sama Allah dosa. Gitu kan? Nah, ini hal mendasar yang harus kita pahami dulu. Karena hari ini kita sekali-kali mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Gitu ya? Nah, mendidik dengan baik itu adalah ikhtiar kita untuk memudahkan untuk mencari ridha Allah supaya Allah memberikan anak yang soleh. Itu supaya apa? Supaya orang tua itu tidak merasa tidak merasa ujub ketika anaknya itu soleh. Nah, itu mutlak pemberian Allah. Yang gitu. Kalau air mata betul, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? Bunda surah mudah besar ya Allah. Kamu yang menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan? Kamu ngasih nasihat pada anakmu, tapi kalau aku menutup hati anakmu, maka nasihatmu tidak akan sampai dan tidak akan berkesan. Nah gitu. Jadi kaidah awal yang harus kita pahami. Akhirnya nanti kita tidak akan menghubungkan dari itu Nabi makan soleh, kok anaknya begitu? Apa enggak belajar keteladanan pada ayahnya? Gitu. Nah gitu ya. Berarti kita Nabi lekas oleh istrinya kok begitu, katanya anda ibu nanti wanita baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk wanita baik. Jadi itu Nabi Nuh istrinya kok, dia kita nanti pak. Itu aslinya bintu Zaid suaminya kok. Itu Nabi Nuh istrinya kok. Jangan menggabungkan yang tidak ada hubungannya. Kaidahnya begitu. Ya, dasar. Yang kedua saya akan jawab yang kedua dengan nas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya itu tenggelam bersama dengan orang-orang yang tidak beriman, maka Nabi Nuh berkata kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta arhamur rahimin arhamur hakimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya janjimu itu benar. Ya, Engkau tidak akan menyia-nyiakan aku dan keluargaku. Tuhanku, inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Engkau tidak menyia-nyiakan, engkau tidak akan mengingkari janjimu akan memuliakan keluargaku, tapi keputusan terbaik ada di tanganmu. Itu Nabi Nuh itu begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Nuh dengan mengatakan, "Qala ya Nuh, innahu laysa min ahli." Itu bukan keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dalam bacaan yang lain, innahu amila ghairu salih. Dia melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nabi, jadi Allah mengatakan innahu laysa min ibnik. Dia itu bukan anakmu. Jadi Pak, maka tidak mungkin karena anak itu adalah anaknya Nabi Nuh. Gitu ya. Maka kemudian Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih. Allah menyandarkan kesalahan kekufuran anaknya itu pada anaknya, bukan pada proses pendidikan yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya? Jadi ketika Allah mengatakan innahu laysa min ahli, Nuh itu bukan keluargamu karena dia tidak beriman. Itu. Kemudian Allah menjelaskan letak salahnya bukan di kamu Nuh, tapi innahu amalun ghairu salih. Bukan Allah tidak mengatakan karena kamu tidak mendidiknya dengan benar, tapi innahu amalun ghairu salih. Dia sendiri yang melakukan amal yang tidak baik. Ini menandakan kesalahannya itu pada anaknya. Ia sudah tahu yang benar dan yang batil, tapi tetap memilih yang benar.
Ini. Nah, itu jawaban kelasnya. Makanya setelah itu Nabi Nuh lega. Nabi Nuh lega. Kenapa? Karena kafirnya anaknya itu bukan karena salah pendidikan. Dan tapi dia anaknya memilih untuk kafir. Jadi ini yang juga perlu kita pahami. Yang pertama tadi, supaya kita tidak mengatakan kalau orang tua yang begini pasti begini. Tidak, bukan pasti. Tapi orang tua yang soleh memudahkan anak untuk soleh juga. Pastinya enggak. Nah, dan kalau enggak pasti, ngapain kita soleh? Kamu jadi orang tua soleh itu saya nggak tahu. Kalau kamu tidak mau jadi orang tua soleh, nanti Allah akan marah sama kamu. Nah, gitu ya. Jadi didik anak itu dari Allah. Soleh hadiah dari Allah. Makanya tidak bisa Pak didik anak di cloning tanpa kita bersandar demplek kalau orang bilang pokoknya pasrah gitu kepada Allah tidak bisa. Orang lain terpakar ilmu kejiwaan silahkan mendapatkan. Walaupun pakar itu silahkan mendapatkan. Ya, tapi dengan ilmu itu kalau Anda tidak minta tolong merendahkan diri serendah-rendahnya, bahwa Anda tidak ikrar saya ini ngerti ilmu didik anak ya Allah, tapi kalau Engkau tidak memberiku taufik anak tidak bisa jawab. Anda tidak ikrar begitu susah untuk punya anak yang sama. Satu lagi lah, sedikit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Saya ini masih awas dulu bahwa ketika Rasulullah SAW di kota Mekah, itu saat itu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, itu lahir Abdullah bin Abbas. 10 tahun sebelum hijrah ke Madinah, itu lahir Abdullah bin Umar. Sehingga 10 tahun pertama Abdullah bin Umar menghabiskan waktunya di Mekah, interaksi dengan para penyembah berhala, interaksi dengan orang, kalau wanita tawaf telanjang malam hari, kalau laki-laki tawaf telanjang siang. Tapi Nabi tidak mengisolasi mereka. Nabi tidak mengisolasi mereka. Kenapa? Karena orang yang tahu jahiliyah adalah orang yang bisa merasakan manisnya Islam. Orang yang tahu jahiliyah, jadi orang yang bisa merasakan manisnya Islam adalah orang yang tahu pahitnya jahiliyah. Kita ngerti manisnya kok, manisnya gula. Kenapa? Karena pernah merasakan pahitnya apa yang kamu itu? Mahoni, apa mahoni kan? Pare. Orang bisa tahu ini manis karena pernah merasakan. Orang bisa merasakan manisnya Islam kalau dia tahu bahwa jahiliyah itu menyengsarakan, gitu. Sehingga gitu Pak. Tapi sehingga Nabi tidak mengisolasi mereka, tapi Nabi punya madrasah tersembunyi ketika itu di rumah Al-Arqam yang di situ semuanya detox. Tidak berhala kalau punya melihat itu tidak baik. Syirik itu besar-besar itu tidak diampuni Allah gitu. Kemudian telanjang, bukan Allah. Jadi gitu. Nah, ketika anak kita berinteraksi, kalau kita punya waktu yang banyak untuk mendampingi anak kita, maka nanti polanya apa? Polanya adalah kita mengajari anak kita untuk menilai.
begitu anak kita mengucapkan kalimat yang kotor itu contohnya, kalimat itu kotor, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang mengucapkan kalimat yang kotor. Jadi lisan, Allah tidak suka orang yang lisannya itu kotor. Itu nanti ketemu apalagi dari akal anak kita. Jadi nanti pakai penilaian yang ini begini, ini begini, yang itu begini, ini baru itu tidak kita ajar. Nah, jadi kenapa? Karena dalam Islam, ya, sosial itu tak penting. Karena nanti bisa jadi anak kita itu baik, sangat baik, tapi dia tidak bisa memperbaiki, contohnya begitu. Ya. Kenapa? Karena jauh kehidupannya dari realitas sosial. Kenapa kita mengisolasi anak kita? Jadi biarkan dengan anak-anak seusianya yang penting satu sama-sama muslim. Ya, yang penting gitu. Kalau itu juga masih anak-anak. Tapi begitu pulang ada kosakata baru lagi nggak ini yang kotor yang harus kita bersihkan. Jadi kita mesti mengajari anak kita untuk memberikan penilaian itu terhadap kebaikan keburukan. Nah, ini baik tak? Yang ini tidak baik. Yang ini baik. Ini tidak baik. Ini baik. Ini tidak baik. Lalu seperti itu. Jadi Pak, kalau saya demikian itu karena saya tidak mendapati Rasulullah SAW itu mengisolasi sahabatnya dari sosial. Ya, mereka bercampur, mereka berinteraksi. Ya, bahkan Abdullah bin Umar itu 10 tahun, artinya 10 tahun di Mekah itu. Jadi dari usia 1 sampai 10 tahun ya tinggal dengan masyarakat jahiliyah yang kayak begitu. Tapi tadi itu apa namanya? Kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan namanya takim. Takim itu ngajarin anak untuk menilai. Ini tidak boleh, ini boleh. Ini kotor, ini baik, ini air. Allah demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allah yang menjumpai subhanallah wa bihamdika, syukur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.